Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala murdinya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah biadi qolatil ini. Sekarang ini saatnya tepat ketika Anda lakukan gagal bayar. Memang nggak gagal bayar pun pasti gagal bayar sekarang ini. Loh kenapa? Karena memang sekarang ini kalau lihat orang ya, sekarang orang lebih cenderung pegang uang cash gitu. Jadi kalau ada uang dia tidak keluarin hanya untuk kebutuhan pokok atau dia untuk selamatkan diri sendiri semua itu. Jadi sekarang ini emang situasinya agak sulit gitu. Jadi kita perusahaan ada uang nggak mungkin kita bayar untuk bunga bank dan yang lainnya gitu. Bagi Anda yang kena pinjol ya sekarang hentikan karena udah ada payung hukumnya POJK nomor 11 tahun 2020. Di mana di bawah 10 miliar masih dapat relaksasi. Jadi bagi pinjol apalagi yang legal, nggak ilegal itu jadi musuh bersama bro. Jadi musuh bersama, bukan musuh kita aja, musuh negara. Kalau dia masih datangkan DC dan yang lainnya, kesempatan 1 tahun. Jadi sekarang ini bagi udah gak usah pusing lagi, POJK-nya udah keluar, sebarin aja. Nanti di IG saya iniin POJK-nya, POJK nomor 11 2020. Kalau bang masih nagih, buatin surat aja. Nanti saya buatkan surat juga, contoh surat bagaimana cara kita melakukan ke bank ini. POJK-nya keluar, terus instruksi presiden sudah diumumkan dan sudah ditayangkan kemarin tanggal berapa 20-an ya 20 Maret gitu. Jadi sekarang ini tidak ada lagi alasan bagi bank atau apapun untuk nagih-nagih kita lagi. 1 tahun kita dibebaskan. Apalagi yang leasing segala macam-macam, kalau dia sampai berani ini laporkan polisi langsung ditangkap. Kalau polisi nggak mau nangkap, laporkan ke presiden, karena berarti dia melindungi itu, nggak boleh dia sama sekali, karena ini instruksi presiden. Bosnya polisi kan presiden gitu sekarang ini. Jangankan polisi jalanan, polisi Kapolri aja nggak berani mungkin. Jadi tangkepin tuh semua DC-nya. Jadi kalau saya jadi Kapolri, saya lakukan itu sekarang ini. Jadi kalau ada leasing segala macam-macam itu, terus bagi Anda pinjol segala macam-macam, gue setel ini, mau legal mau ilegal, kalau dia sampai melakukan itu langsung lapor aja ke polisi, jangan saya, semuanya dong gerak. Biar viral, tagin saya, tagin Jokowi, tagin siapapun ini masih ada DC, fotoin DC-nya segala macam-macam. Ini masih ada bank ngirim-ngirim ngancem-ngancem segala macam-macam, gituin aja. Dan semua tagging ke presiden semua, biarin, karena itu instruksi presiden so. Jadi nggak ada salahnya. Sekarang ini kita lagi susah, bisa makan aja udah syukur sekarang ini. Jadi intinya sekarang ini harus hemat habis-habisan, beli aja. Tadi istri saya beli bakery aja, rebutan gitu, keluar rebutan. Di pasar tadi saya ke pasar sepi udah, mungkin tinggal 10% aja pasar itu jalan gitu, udah nggak jalan gitu. Beli telur aja rebutan tadi. Ya udah, semuanya udah ini gimana. Bagi kita nih pengusaha sekarang mungkin yang rontok banyak sekarang ini UKM kayak saya ini. Kalau nggak tahan itu paling tersisa 50%-nya gitu. Ini seleksi alam sob. Jadi siapa yang bisa bertahan itu yang bisa jalan gitu. Jadi kalau bisa sih jangan sampai pecat karyawannya, bicarakan aja baik-baik dengan karyawannya gimana yang dilakukan gitu. Karena situasinya sekarang udah susah gitu. Usaha pas saya ke kantor aja udah gak efektif sekarang kantor ini, karena yang datang cuma 1 orang 2 orang. Terus kenapa saya masih jalankan ini? Karena memang ada kontrak yang harus dikerjakan gitu, project. Jadi sampai bulan depan alhamdulillah masih ada projectnya. Setelah bulan depan wallahu alam nggak ngerti saya. Yang paling beruntung sekarang ini orang yang kerja di pemerintahan, di PNS, BUMN, dapat gaji terus gitu, supply terus. Kalau kita ini apa yang harus kita lakukan? Kalau nggak dapat makan ya udah diam gitu. Dan kebanyakan hampir 50% UKM kita itu nggak kuat. Teman-teman saya yang bukan UKM, orang perusahaan besar aja nggak kuat gitu. Perusahaan retail udah babak belur ya 2-3 tahun lalu. Sekarang ini kenapa sekarang ini kena bener gitu beberapa? Lu kan kuat, kawan gua udah babak belur 2 tahun katanya. Ya bisnis di retail. Jadi sekarang ini masalahnya nggak kaleng-kaleng sob. Anda mau cari kemanapun itu pakai feeling Anda aja sekarang ini. Ini yang saya lakukan gitu. Jadi sekarang ini apa yang saya lakukan sekarang ini, untung presiden kita, makasih Pak Jokowi sudah merespon dengan cukup aktif gitu. Malah di beberapa negara itu dibebaskan gitu. Yang kredit yang gimana dibebasin sekarang ini. Kenapa? Karena kalau pemerintah nggak bisa ngasih kerjaan, swasta lah yang dibela untuk kita ini yang harus mereka bantu gitu. Jangan asing-asing terus gitu datang. Bayangin apa nggak enak tuh si asing ini datang ke Indonesia buat pabrik, dikasih relaksasi, dikasih kebijakan macam-macam gitu.
Sedangkan kita jual apapun baru buka aja udah ditagihin pajak gitu. Kan enak, kebalik otaknya gitu. Oh, alasannya ini menimbulkan tenaga kerja loh, dia untuk ekspor loh, ekspor lagi segala macam-macam untuk dia untuk ini. Jadi bukan untuk produksi kita supaya bisa swasembada, enggak gitu. Itu kan aneh gitu. Kalau saya memang jadi apa ya, kita terlalu tergantung dengan investor asing. Saya pikir ya sekarang lebih baik kita ini aja dikembangin Pak Presiden gitu. Nggak ada uangnya ya, uangnya kita kan sistem cycling aja, muter aja duitnya, jangan kita pakai aturan. Kalau kita tergantung sekarang, dolar naik udah pusing, apa naik udah pusing, biarin aja. Toh kita negara apa sih susah, modal itu ada semua itu, mineral kita ada, bahan pangan ada, tempat enak lagi, bisa kerja 1 tahun. Di tempat lain kan kerjanya 6 bulan, berapa bulan gitu, sisanya musim dingin. Kita ini udah menang sob, cuman mau aja kita dikadalin gitu. Jadi intinya gitu. Sekarang ini kalau saya tepat waktunya bagi pemerintah untuk ngambil langkah ini, langkah berani ya, yang langkahnya nggak main-main gitu. Jadi sob, bagi sob sekarang ini kita kalau hemat ya hemat bener sekarang. Ya kebutuhan yang paling dasar kita beli. Itu menurut saya loh ya. Jadi saya juga heran ya, kenapa perusahaan-perusahaan besar itu udah persiapan tuh udah 6 bulan lalu. Malah dari bulan Agustus kalau kita baca dulu ya, itu saya kaget dulu kenapa Warren Buffett itu melepas 60% sahamnya. Dia pegang uang cash 1.700 triliun, 122 miliar US dollar. Bayangin, dia pegang uang cash itu. Saya nggak ngerti. Nah, kalau orang sekelas Warren Buffett melakukan itu dulu dibodoh-bodohin Agustus itu. Kamu dia bodoh sehingga ada orang yang narik sahamnya di Buffett segala macam-macam. Tapi ternyata sekarang dia yang paling benar gitu. Jadi intinya kalau situasi kayak gini bagi mereka yang gede, itu yang dia pegang itu uang cash gitu. Saya juga heran kenapa harus dia pegang uang cash gitu. Karena dia bisa beli apapun gitu dengan uang cash itu gitu. Sekarang lagi perusahaan terperek habis-habisan, ya diambil gitu. Sekarang waktunya bagi mereka untuk beli gitu. Nah, sekarang saham-saham di kita juga rontok. Mereka semua beli saham yang lagi rontok itu dibeli sama mereka semua. Nah, kalau si Buffett itu nggak beli saham dia. Hebatnya dia karena katanya udah over value. Yang dia lakukan adalah beli perusahaannya. Jadi yang kelepak-kelepak dibeli seluruhnya sama dia. Udah gitu dimainkan lagi, ini dijual lagi, itu hebat dia. Dijual sebagai saham, kan hebat banget. Jadi dia beli perusahaannya yang dibeli. Jadi perusahaan-perusahaan yang nggak bisa ngelantai dia beli semua yang kira-kira memang bagus, hebat ya juga. Dan dia pegang uang cash, kelebihan uang cash luar biasa besarnya. Dia mulai dibawa. Nah, kok mereka bisa tahu ya? Sekarang kan rontok semua saham. Coba kalau nggak dia jual sekarang. Jadi dia seolah udah bisa memperkirakan gitu. Mudah-mudahan ini bukan kerjanya EHM ya, Economic Hitman. Saya baru baca bukunya, pengakuan seorang EHM gitu. Ternyata luar biasa ngeri. Nah, mudah-mudahan kalau kita sih nggak usah mikir jauh-jauh di ini aja. Kalau saya, yang dilakukan oleh mereka semua adalah pegang uang cash gitu. Jadi sekarang ini ketika Anda punya uang cash, jangan beli apa-apa, simpan aja dulu untuk bertahan sekarang ini. Jadi kalau ada bisa jual aja gitu. Jadi sekarang ini itu dia kondisinya. Kalau salah ada banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.